Anda punya uang lalu menghilangkannya. Anda punya uang lagi lalu menghilangkannya kembali. Sebenarnya ini bukan masalah keberuntungan, ini adalah sebuah kode. Dan hari ini, saya akan berbicara tentang kode ini. Saya telah mengalami hal ini berkali-kali dalam hidup saya. Saya sampai di posisi yang baik. Kemudian saya turun kembali ke bawah. Lalu saya mendaki lagi. Saya turun kembali ke bawah lagi. Hal ini berlanjut beberapa kali sepanjang hidup saya. Kemudian saya berkata bahwa, mungkin ada sebuah pola terkait hal ini dalam hidup saya. Dan setelah itu saya mulai mengikuti pelatihan dan meneliti masalah ini secara serius. Saya meneliti hal-hal ini selama kurang lebih 10 tahun. Maksud saya, mengapa ini terjadi? Jadi, saya melangkah maju, mengapa saya kembali lagi? Apa alasan yang menghalangi saya untuk terus maju secara berkelanjutan? Saya sangat memeras otak mengenai hal-hal tersebut dan sebagainya. Setelah ini ternyata itu adalah kode kelangkaan. Saya mempelajarinya kemudian. Sekarang saya telah menerima begitu banyak pelatihan dan menonton begitu banyak konten, sehingga sekarang saya telah mempelajari pada tingkat yang sangat baik, tentang apa itu kode-kode kelangkaan dan bagaimana mereka terbuka, serta bagaimana mereka ditemukan. Ini mengubah beberapa hal dalam hidup saya. Bahkan mengubah sebagian besar hal. Terutama tingkat kesadaran dan cara kerja saya mulai berubah. Arusnya berubah. Arusnya masuk ke dalam sebuah siklus yang cukup besar. Hal itu mulai meningkat dengan siklus yang indah. Pendapatan saya meningkat. Saya ingin membicarakan hal-hal ini dengan Anda. Sekarang pertama-tama kita perlu menemukan sendiri mengapa kita menghentikan peningkatan pendapatan ini. Hal ini bermula ketika pendapatan kita meningkat. Alam bawah sadar kita menganggapnya sebagai sebuah resiko. Resiko ini memiliki berbagai kode. Ini berasal dari kode-kode alam bawah sadar. Ini sangat beragam. Bisa datang dari masa kanak-kanak, bisa datang dari keluarga, bisa datang dari lingkungan saya. Misalnya salah satu kode terbesar adalah, saya akan sendirian. Maksudnya, saya akan dikucilkan oleh teman-teman dan orang-orang yang saya cintai. Jadi, mengapa kekayaan harus dikucilkan? Mengapa orang yang kaya harus dikucilkan? Namun kodenya ditanamkan di sisi ini, lebih tepatnya oleh pihak Matrix, kode-kode yang ditanamkan kepada orang-orang adalah bahwa kekayaan bukanlah hal yang baik dan memperolehnya tidak memberikan manfaat bagi kita, bahkan membuat kita lebih tidak bahagia. Ini adalah kode-kode kelangkaan. Kita telah menerima kode-kode kelangkaan ini selama bertahun-tahun. Hal indah yang akan dilakukan seseorang dalam hidupnya, satu hal yang akan dilakukan dalam hidupnya, adalah membaca dirinya sendiri, mempelajari dirinya sendiri. Hal itu adalah menyadari kode-kode alam bawah sadar. Di urutan teratas dari hal ini adalah kode-kode kelangkaan. Lagi pula, hal itu mulai disadari setelah kode-kode kelangkaan. Karena kita berada dalam periode waktu yang sedemikian rupa saat ini. Hampir semua kode entah bagaimana telah menjadi terkait dengan uang dan kekayaan. Oleh karena itu, memecahkan kode kelangkaan uang ini berarti memecahkan banyak tahapan kehidupan. Kita tidak seharusnya melihat ini hanya sebagai uang saja. Uang adalah salah satu jenis kekayaan. Misalnya cinta juga ada di dalamnya. Orang yang tidak bisa menerima uang, orang yang tidak menerima uang, pada saat yang sama juga tidak akan bisa menerima cinta. Namun kita melihat ini seolah-olah kita hanya tidak bisa mendapatkan uang. Hal ini juga tidak seperti itu. Setelah itu, ketika uang saya bertambah, saya banyak mengalami siklus ini dalam hidup saya, sangat sering, dan setelah itu saya berkata bahwa ada yang salah dengan hal ini. Mengapa ini terjadi? Jika dalam kode alam bawah sadar Anda ada persepsi bahwa uang berisiko bagi Anda, salah satu dari persepsi resiko ini adalah, keluarga saya akan berantakan, mengapa uang tidak berdampak baik, keluarga saya akan berantakan, rumah tangga saya hancur, orang-orang yang saya cintai akan meninggalkan saya. Kode-kode seperti saya akan sendirian, kekayaan menghambat kebangkitan spiritual saya tidak datang ke sini untuk uang, saya tidak bisa maju dalam evolusi spiritual saya adalah kode-kode kelangkaan kita. Karena kode-kode ini, kita mulai menerima kelangkaan sebagai hal yang normal dalam hidup kita sendiri. Padahal normal kita yang sebenarnya adalah kekayaan, normal kita yang sebenarnya adalah keberlimpahan, mari kita lihat sekeliling untuk memahami hal-hal ini. Misalnya mari kita lihat matahari, misalnya energinya sangat melimpah bukan? Ada miliaran triliunan hidrogen dan energi yang melimpah. Kemudian lihatlah laut, ada banyak makhluk hidup. Pasirnya berjumlah miliaran. Lihatlah ke udara, ada pesawat, burung-burung. Lihatlah ke sekeliling Anda, ada pohon-pohon, ada dedaunan. Jadi sebenarnya keberlimpahan ada di mana-mana. Kita mengetahui keberlimpahan ini dari tempat di mana kita merasa tidak layak. Maksud saya, mereka mengodekan kita sedemikian rupa di dalam matriks. Sebenarnya kelangkaan adalah normal kita. Seolah-olah keberlimpahan adalah sesuatu yang datang secara ekstra. Bahkan saat ini saya mendengar hal-hal seperti ini. Saya juga melihat ini pada orang-orang di sekitar saya.
Populasi harus dikurangi. Mengapa populasi harus dikurangi? Karena cadangan dunia, situasi dunia saat ini tidak tersedia untuk memberi makan orang sebanyak ini. Tidak, dunia tersedia untuk memberi makan orang sebanyak ini. Bahkan dunia akan memberi makan 3-4 kali lipat dari jumlah ini dengan nyaman. Bahkan dunia memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat mereka hidup dalam kelimpahan dan keberkahan. Mungkin bahkan 10 kali lipatnya. Saya tidak tahu angka pastinya. Hal ini bisa menjadi lebih banyak lagi dengan peningkatan produktivitas. Jadi sekarang ketika kita melihat semua ini, lantas dari mana kode-kode ini datang kepada kita? Kode-kode ini disuntikkan kepada kita oleh Matrix. Kode-kode ini disuntikkan melalui keluarga kita, masa kanak-kanak, orang-orang di sekitar kita, dan oleh kode-kode yang berasal dari trauma DNA. Di dalamnya juga terdapat kode-kode yang berasal dari masa lalu. Misalnya kode kekayaan membawa masalah. Maksud saya, jika Anda melihat ke masa lalu 100 tahun yang lalu, itu benar-benar membawa masalah, Anda akan bertanya mengapa? Jika Anda kaya dan memiliki anak, dia bisa diculik. Benar bukan? Karena jika Anda kaya, jumlah orang kaya sangat sedikit. Sesuatu bisa terjadi pada Anda. Anda bisa diculik, Anda bisa dibunuh. Ada banyak hal terkait hal ini. Oleh karena itu, ini menciptakan sebuah trauma, dan ini ditularkan melalui DNA, dari generasi ke generasi. Ini adalah salah satu dari kode-kode tersebut. Kita memiliki banyak kode seperti ini. Dalam diri saya pun ada banyak kode-kode ini. Bahkan ketika kita melihat secara astrologi, pada simpul utara dan detail lainnya, ketika kita melihat pada numerologi dan sebagainya, hal seperti ini muncul. Orang ini datang dengan terlalu banyak kode. Dikatakan bahwa ia datang dengan banyak mantel. Maksudnya, ia datang dengan pakaian yang dikenakan, dan harus melepaskannya satu persatu. Oleh karena itu, saya juga melepaskannya banyak-banyak. Angka jalan hidup this life path number saya adalah 33. Oleh karena itu, mereka yang memiliki angka 11, 22, 33, benar-benar harus memurnikan dan membaca diri mereka sendiri. Karena hal ini, mereka harus memecahkan sistem di sekitar mereka. Saya juga salah satu dari mereka. Saya juga memiliki banyak kode-kode ini. Sekarang saya katakan bahwa jika saya bisa memecahkan begitu banyak kode, Anda juga pasti akan bisa. Anda mungkin tidak memiliki kode sebanyak ini. Karena itu, memecahkan hal ini mungkin tidak sesulit itu. Sekarang hari ini kita telah berbicara tentang kode-kode ini. Kita telah menjelaskan dari mana asalnya. Kita membicarakan hal-hal ini. Dalam obrolan kita berikutnya, saya akan menjelaskannya secara lebih rinci. Saya akan membahasnya satu persatu. Kode-kode yang bersumber dari masa kanak-kanak, yang bersumber dari budaya, yang bersumber dari lingkungan, kode-kode yang datang melalui transmisi DNA, dan kode-kode yang ditanamkan Matrix kepada kita. Kita tidak boleh melupakan ini. Ini adalah hal yang sangat penting. Hadiah terindah yang bisa diberikan seseorang kepada dunia dalam hidupnya adalah menemukan kode-kode kelangkaannya sendiri. Ketika ia menemukan hal-hal ini, hal berikut mulai terjadi. Matrix, yaitu dunia, hanyalah terdiri dari sebuah kesadaran. Jadi sebagaimana kita adalah kesadaran, setiap tempat memiliki kesadaran. Sebuah negara juga memiliki kesadaran, dunia juga memiliki kesadaran. Dan ia terbentuk sesuai dengan kita. Jika kita dimurnikan dari kode-kode ini, saat kita dimurnikan, ia akan terbentuk sesuai dengan itu. Dan lebih banyak keberlimpahan mulai datang. Oleh karena itu, kontribusi terbesar yang akan kita berikan kepada dunia, adalah menyadari kode-kode kelangkaan kita sendiri, dan memurnikan diri darinya. Jika Anda sendiri memiliki masalah yang pernah dialami sebelumnya, jika Anda menyadari kode-kode kelangkaan ini, saya akan senang jika Anda menuliskannya di komentar. Terima kasih telah bersama saya. Jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa lagi.